KHX at Syamsul. RFAEN. Kisah rahasia sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. KHAIS Ade Syamsul Arifi adalah pelaku sejarah berdirinya NU. Beliaulah yang menjadi media penghubung dari KH. Khalil Bangkalan yang memberi isyarat agar KH Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Ulama yang akhirnya bernama Nahdlatul Ulama. Pidato ini awalnya berbahasa Madura dan berikut adalah translate selengkapnya. Tulisan ini merupakan teks translate pidato KH at Syamsul Arifin. Assalamualaikum WB, yang akan saya sampaikan pada Anda tidak bersifat nasihat atau pengarahan. Tapi saya mau bercerita kepada Anda semua. Anda suka mendengarkan cerita? Hadirin menjawab, ya. Kalau suka saya mau bercerita. Begini saudara-saudara. Tentunya yang hadir ini kebanyakan warga NU, ya. Hadirin menjawab, ya. Kalau ada selain warga NU tidak apa-apa ikut mendengarkan, cuma yang saya sampaikan ini tentang NU, Nahdlatul Ulama. Karena saya ini orang NU, tidak boleh berubah-ubah. Sudah NU. Jadi saya mau bercerita kepada Anda, mengapa ada NU? Tentunya mubalik-mubalik yang lain menceritakan isinya kitab. Kalau saya tidak. Sekarang, saya ingin bercerita tentang kenapa ada NU di Indonesia. Apa sebabnya? Tolong didengarkan ya, terutama para pengurus cabang, MWC, ranting. Kenapa ada NU di Indonesia? Begini, umat Islam di Indonesia ini mulai kira-kira 700 tahun dari sekarang. Kurang lebih, para aulia, pelopor-pelopor Rasulullah SAW. Ini yang masuk ke Indonesia membawa syariat Islam menurut aliran salah satu 4 mazhab, yang 4. Jadi, ulama, para aulia, para pelopor Rasulullah SAW. Masuk ke Indonesia pertama kali yang dibawa adalah Islam. Menurut orang sekarang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat Islam dari Rasulullah SAW. Yang beraliran salah satu 4 mazhab khususnya mazhab Syafi'i, ini yang terbesar yang ada di Indonesia. Orang minta berkah ke ampan sudah tidak boleh. Minta syafaat ke nenek moyang sudah tidak boleh. Ini sudah tidak dikehendaki, sudah ditolak semua oleh kelompok-kelompok tadi. Seperti apa bawaan ini? Kemudian ada satu ulama yang matur menghadap sama Kiai. Kiai, saya menemukan satu sejarah tulisan Sunan Ampel. Beliau menulis seperti ini. Kiai As'ad berkata, kalau tidak salah ini kertas tebal. Saya masih kanak-kanak. Belum dewasa hanya mendengarkan saja. Waktu saya Sunan Ampel Raden Rahmatullah mengaji ke paman saya di Madinah. Saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Seraya berkata kepada saya, Raden Rahmat, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bawa hijrah ke Indonesia. Karena di tempat kelahirannya ini sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bawa ke Indonesia. Jadi di Arab sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada zaman Maulana Ahmad, belum ada istilah Wahabi, belum ada istilah apa-apa. Ulama-ulama Indonesia ditugasi melakukan wasiat ini. Kesimpulannya mari istihara. Jadi ulama berempat ini melakukannya, ada yang ke Sunan Ampel, ada yang ke Sunan Giri, dan ke Sunan-Sunan yang lain. Paling tidak 40 hari. Ada 4 orang yang ditugasi ke Madinah. Akhirnya, tahun 1923 semua berkumpul, sama-sama melaporkan. Hasil laporan ini tidak tahu siapa yang memegang. Apa Kiai Wahab, apa Kiai Bisri. Insya Allah ada laporan lengkapnya. Dulu saya pernah minta sama Gus Abdurrahman dan Gus Yusuf supaya dicari. Sesudah tidak menemukan kesimpulan, tahun 1924 Kiai Khalil memanggil saya, ya saya ini. Saya tidak bercerita orang lain, saya sendiri. Saya dipanggil As'adi, kesini kamu. Asalnya saya ini mengaji di pagi hari, dimarahi oleh Kiai, karena saya tidak bisa mengucapkan huruf Ra. Saya ini pelat cadal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kiai marah. Bagaimana kamu membaca Al-Quran kok seperti ini? Disengaja apa tidak? Saya tidak sengaja Kiai.
Saya ini pelat. Kiai kemudian keluar. Kiai Kholil melakukan sesuatu, kemudian esok harinya pelat saya ini hilang. Ini salah satu kekeramatan Kiai yang diberikan kepada saya. Kedua, saya dipanggil lagi. Mana yang kedal itu? Sudah sembuh cedalnya? Sudah Kiai. Kesini. Besok kamu pergi ke Hashim Aisyari Jombang. Tahu rumahnya? Tahu. Kok tahu? Pernah mondok di sana? Tidak. Pernah soam. Tongkat ini antarkan. Berikan pada Hasin. Ini tongkat kasihkan. Ya, Kiai. Kamu punya uang? Tidak punya. Kiai, ini. Saya diberikan uang ringgit. Uang perak yang bulat. Saya letakkan di kantong. Tidak saya pakai. Sampai sekarang masih ada. Tidak beranak, tapi berbuah berkah. Beranaknya tidak ada. Kalau buahnya banyak, saya simpan. Ini berkah. Ini buahnya. Setelah keesokan harinya, saya mau berangkat. Saya dipanggil lagi, ke sini kamu. Ada ongkosnya. Ada Kiai. Tidak makan kamu? Tidak merokok kamu? Kamu kan suka merokok? Saya dikasih lagi 1 ringgit bulat. Saya simpan lagi. Saya sudah punya 5 rupiah. Uang ini tidak saya apa-apakan. Masih ada sampai sekarang. Kiai keluar. Ini tongkat kasihkan ya. Kiai Kholil membaca QS. KH ayat 17-21. Apakah itu yang di tangan kananmu hai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku berpegangan padanya, dan aku pukul daun dengannya, untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Karena saya ini namanya masih muda, masih gagah. Sekarang saja sudah keriput. Gagah pakai tongkat dilihat terus sama orang-orang. Kata orang Arab ampan, orang ini gila, muda pegang tongkat. Ada yang lain bilang, ini wali. Wah, macam-macam perkataan orang. Ada yang bilang gila, ada yang bilang wali. Saya tidak mau tahu, saya hanya disuruh Kiai. Wali atau tidak, gila atau tidak terserah kamu. Saya terus berjalan. Saya terus diolok-olok, gila, karena masih muda pakai tongkat, jadi perkataan orang tidak bisa diikuti. Rusak semua, yang menghina terlalu parah, yang memuji juga keterlaluan. Wali itu, kok tahu? Jadi ini ujian. Saya diuji oleh Kiai. Saya terus jalan. Hashim? Tidak, Kiai. Hashim Aisyari. Ya, Kiai. Di mana rumahnya? Tebuiran. Dari mana asalnya? Dari Keras Jombang. Putranya Kiai Asyari Keras. Ya benar. Di mana Keras? Di baratnya sebelah. Ya, kok tahu kamu? Ya, Kiai. Ini tasbih antarkan. Ya, Kiai. Saya makan di jalan di Marahami. Santri kok menjual harga dirinya? Akhirnya saya ditanya, cukup itu? Cukup, Kiai. Tidak. Diberi lagi oleh Kiai, dikasih lagi 1 ringgit. Saya simpan lagi. Kemudian tasbih itu dipegang ujungnya. Ya Jaban, ya Jaban, ya Jabar, ya Kahar, ya Kahar, ya Kahar. Jadi ya Jabar 1 kali putaran tasbih. Ya Kahar 1 kali putaran tasbih. Saya disuruh zikir. Ini. Disuruh ambin. Saya tengadahkan leher saya kok leher. Ya Kiai, tolong diletakkan di leher saya supaya tidak terjatuh. Ya kalau begitu. Jadi saya berkalung tasbih. Masih muda berkalung tasbih. Saya berjalan lagi, bertemu kembali dengan yang membicarakan saya dulu. Ini orang yang megang tongkat itu. Wah, Hadza Manyun. Ada yang bilang wali, ya seperti tadi. Jadi saya tidak menjawab, saya tidak bicara, kalau belum bertemu Kiai. Saya berpuasa. Saya tidak bicara, tidak makan, tidak merokok, karena amanatnya Kiai,
Saya tidak berani berbuat apa-apa. Sebagaimana kepada Rasulullah, ini kepada guru. Saya tidak berani. Saya berpuasa. Saya tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Tidak terpakai uang saya. Ada yang narik. Karcis. Karcis. Saya tidak ditanya. Saya pikir ini karena tasbih dan tongkat. Saya pura-pura tidur karena tidak punya karcis. Jadi selama perjalanan 2 kali saya tidak pernah membeli karcis. Mungkin karena tidak melihat saya. Ini sudah jelas keramatnya, Kiai. Jadi Aulia itu punya karoman. Saya semakin yakin dengan karoman. Saya semakin yakin. Saya lalu sampai di Tebuiron. Kai Hashim tanya, apa itu? Saya mengantarkan tasbih. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini, Kiai, dengan menjulurkan lehermu. Ini, Kiai. Tasbih ini dikalungkan oleh Kiai ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut suul adab tidak sopan kepada guru, sebab tasbih ini untuk Anda. Saya tidak akan berbuat apa-apa terhadap barang milik Anda. Kemudian diambil oleh Kiai. Apa kata Kiai? Ya Jaban, ya Jaban, ya Jabar, ya Kahar, ya Kahar, ya Kahar. Siapa yang berani pada NU akan hancur? Siapa yang berani pada ulama akan hancur? Ini dauhnya. Pada tahun 1925, Kiai Khalil wafat tanggal 29 Ramadan. Banyak orang berserakan. Akhirnya pada tahun 1926 bulan Rajab diresmikan Jambiyatul Ulama. Ini sudah dibuat. Organisasi sudah disusun. Termasuk yang menyusun adalah Kaidah Landari Nganjuk yang membuat anggaran dasar. Kemudian para ulama sidang lagi untuk mengutus kepada gubernur jenderal. Ya, seperti itulah yang dapat saya ceritakan.